Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Pramutya Galuh Gayatri from Management 23C with NPM 234-11164. Di sini saya akan sedikit membahas tentang proses menggali ide bisnis. Sebelumnya, apa sih ide itu? Ide adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran, dapat juga disebut dengan gagasan. Ide pokok adalah sebuah ide yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah pokok bahasan di dalam paragraf. Ide pokok juga memiliki nama lain, di antaranya adalah gagasan pokok, gagasan utama, atau pikiran utama. Kita langsung aja masuk ke materinya. Banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnis ala kadarnya karena ikut tren atau yang sedang viral di media sosial saat ini. Sehingga ketika usaha yang kita jalankan tidak lagi menjadi tren, bisnisnya pun akan mengalami penurunan atau bahkan berhenti di tengah jalan. Meskipun yang namanya bisnis sudah ada sejak lama, tetapi makin kesini perkembangan bisnis di Indonesia terus mengalami kemajuan. Kemajuan yang dimaksud di sini adalah dari segi jumlah maupun sektor. Selain itu, kita pun tentu sudah menyadari bahwa dengan kemudahan akan akses internet, berbagai macam hal pun dapat membentuk ruang digital. Tidak terkecuali bisnis. Bisnis yang dulunya hanya bisa dijalankan secara konvensional, belakangan sudah hadir secara online. Kehadiran bisnis yang dijalankan atau dipasarkan secara online ini pun bukan hanya menguntungkan para pebisnis, tetapi juga memudahkan konsumen. Sejumlah retail yang dulunya hanya melayani transaksi di tempat telah merambah dunia digital, baik dalam bentuk aplikasi maupun dalam bentuk toko online di website ataupun di marketplace. Nah, kira-kira bisnis apa saja sih yang mau kita geluti? Ide bisnis apa yang kira-kira akan everlasting atau bisnis yang tidak musiman? Sehingga daya jual pun tidak akan mengikuti tren maupun musim, namun terus berjalan secara terus-menerus karena memang dibutuhkan oleh masyarakat. Di sini saya akan berbagi tips bagaimana kita menggali ide bisnis sesuai minat kita. Perihal ide bisnis memang jadi satu tantangan awal bagi mereka yang baru memulai. Meski ide bisa datang dari mana saja, tetapi untuk bisa menjadikannya pilihan perlu pertimbangan yang matang. Sebagai solusinya, satu hal yang bisa dijadikan patokan untuk mencari dan menggali ide bisnis adalah minat dari dalam diri kita sendiri. Kenapa? Karena jika tidak sesuai minat, kadang kita akan merasa lelah dengan rutinitas yang kita lakukan. Kadang kita akan bertanya-tanya, kenapa saya melakukan ini? Benarkah ini yang saya inginkan? Dan seterusnya. Berikut ini ada beberapa tips untuk menemukan atau menggali ide bisnis yang sesuai minat. Semoga bisa menjadi gambaran untuk kita semua ya. Yang pertama, kenali minat terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang. Pepatah itu pun berlaku dalam menemukan ide bisnis sesuai minat. Minat menurut KBBI adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Gairah, keinginan. Dalam istilah sederhananya, minat bisa juga dianggap sebagai ketertarikan pada suatu hal. Nah, dari pengertian di atas, coba deh untuk mulai mengenal minat dari diri kita sendiri. Contohnya, seseorang yang punya minat dalam dunia fotografi bisa membuka jasa fotografer. Orang yang suka menulis bisa membuka jasa penulisan atau content writing, dan lain sebagainya. Yang kedua, melakukan observasi. Setelah mengetahui apa minat diri sendiri, mulailah lakukan observasi. Amati lingkungan sekitar dan manfaatkan mesin pencari serta media sosial untuk mencari celah. Kira-kira hal apa yang kita butuhkan di pasar dan yang bisa dijadikan bisnis berdasarkan minat kita. Yang ketiga, perluas relasi. Jangan ragu untuk bertanya atau mencari informasi dari orang-orang yang sudah lebih dulu terjun di dunia bisnis dan dianggap tepat untuk diajak sharing. Ceritakan minat yang kita miliki dan coba untuk menggali informasi perihal ide bisnis. Bahkan tidak menutup kemungkinan
bisa menemukan partner bisnis dengan minat yang sama. Yang keempat, datang ke pameran atau ke workshop. Tips yang ini juga bisa dilakukan untuk menemukan dan menggali ide bisnis sesuai dengan minat. Selanjutnya adalah dengan datang atau menghadiri pameran produk usaha atau bisnis maupun workshop dengan tema bisnis. Berikut ini ada beberapa tips untuk menemukan atau menggali ide bisnis yang sesuai minat. Semoga bisa menjadi gambaran untuk kita semua ya. Yang pertama, kenali minat terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang. Pepatah itu pun berlaku dalam menemukan ide bisnis sesuai minat. Minat menurut KBBI adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Gairah, keinginan. Dalam istilah sederhananya, minat bisa juga dianggap sebagai ketertarikan pada suatu hal. Nah, dari pengertian di atas, coba deh untuk mulai mengenal minat dari diri kita sendiri. Contohnya, seseorang yang punya minat dalam dunia fotografi bisa membuka jasa fotografer. Orang yang suka menulis bisa membuka jasa penulisan atau content writing, dan lain sebagainya. Yang kedua, melakukan observasi. Setelah mengetahui apa minat diri sendiri, mulailah lakukan observasi. Amati lingkungan sekitar dan manfaatkan mesin pencari serta media sosial untuk mencari celah. Kira-kira hal apa yang kita butuhkan di pasar dan yang bisa dijadikan bisnis berdasarkan minat kita. Yang ketiga, perluas relasi. Jangan ragu untuk bertanya atau mencari informasi dari orang-orang yang sudah lebih dulu terjun di dunia bisnis dan dianggap tepat untuk diajak sharing. Ceritakan minat yang kita miliki dan coba untuk menggali informasi perihal ide bisnis. Bahkan tidak menutup kemungkinan bisa menemukan partner bisnis dengan minat yang sama. Yang keempat, datang ke pameran atau ke workshop. Tips yang ini juga bisa dilakukan untuk menemukan dan menggali ide bisnis sesuai dengan minat. Selanjutnya adalah dengan datang atau menghadiri pameran produk usaha atau bisnis maupun workshop dengan tema bisnis. Selanjutnya, apa saja sih langkah-langkah pengembangan ide dan peluang usaha? Yang pertama, menentukan tujuan bisnis yang akan kita bangun. Mengapa kamu menjalankan bisnis? Apa tujuan kamu menjalankan bisnis tersebut? Hal apa yang perlu kamu lakukan untuk dapat membuat rancangan bisnis yang ideal adalah dengan menentukan tujuan bisnis yang akan dibangun terlebih dahulu. Setiap pebisnis tentu saja ingin menjalankan sebuah usaha untuk mendapatkan keuntungan. Namun, keuntungan seperti apa yang ingin kamu inginkan? Dan berapa angka yang pasti untuk kamu mendapatkan keuntungan tersebut? Yang kedua, melakukan riset terkait bisnis yang akan kita jalankan. Langkah yang berikutnya yang perlu kamu ketahui dalam mengembangkan ide dan peluang usaha adalah dengan melakukan research. Carilah informasi yang sebanyak-banyaknya terkait dengan bisnis yang akan kamu jalankan. Tidak jarang, orang yang hanya langsung terjun untuk membuka bisnis yang mereka inginkan tanpa melakukan research terlebih dahulu, pada akhirnya bisnis tersebut akan menjadi gagal atau bahkan sulit untuk berkembang. Dan yang ketiga, mempelajari kompetitor. Siapa kompetitor bisnis kamu? Sudahkah kamu mengetahui siapa saja perusahaan yang termasuk ke dalam kompetitor? Sebagai pebisnis, kamu perlu mempelajari siapa kompetitor yang harus kamu hadapi. Dari sana, kamu dapat memahami bagaimana kompetitor menjalankan bisnis mereka. Strategi pemasaran apa yang mereka gunakan untuk dapat menarik perhatian orang? Berapa keuntungan yang didapatkan setiap bulannya? Dan masih banyak lagi. Yang keempat, melakukan kegiatan pemasaran.
Kegiatan pemasaran sangat penting untuk dilakukan agar bisnis yang kamu jalankan dapat dikenal oleh lebih banyak orang. Kamu dapat melakukan berbagai macam kegiatan pemasaran. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya. Pengembangan usaha tidak akan lepas dari peningkatan kualitas sumber daya. Perusahaan baik itu bahan baku atau sumber daya manusia. Karena semakin berkualitas bahan baku pembuat produk dan semakin alih sumber daya manusia perusahaan kamu, maka kamu dapat menjalankan usaha yang lebih baik. Yang keenam, melakukan inovasi produk. Inovasi produk erat kaitannya dengan pengembangan usaha. Perusahaan yang tidak dapat melakukan inovasi biasanya akan kalah dari kompetisi. Untuk dapat melakukan inovasi produk, kamu bisa mulai dengan menjalankan keluhan kamu atau masukan dari konsumen kamu. Selain perusahaan, pengguna produk kamu adalah pihak yang sangat mengerti kelebihan dan kelemahan produk kamu. Yang ketujuh, memperluas relasi bisnis. Menjalankan usaha tidak hanya sekedar perkara operasional dan keuangan sehari-hari, namun juga berhubungan dengan pebisnis lainnya. Kamu memang harus fokus untuk mengembangkan produk kamu dan membuat proses bisnis kamu lebih efisien. Namun, relasi bisnis yang bagus dapat membantu sebuah bisnis juga. Misalnya, kamu bisa mencari relasi bisnis dari industri yang menghasilkan bahan baku untuk produk kamu. Dengan begitu, bisa saja kamu mendapatkan bahan baku yang berkualitas terlebih dahulu dengan harga yang lebih murah. Atau, kamu bisa mencari relasi bisnis yang dapat membantu kamu menghubungkan kamu dengan para pemodal. Jadi, di saat bisnis kamu membutuhkan modal dengan cepat, kamu memiliki banyak opsi untuk mencari modal. Yang kedelapan, melakukan penilaian dan evaluasi secara berkala. Langkah terakhir di dalam pengembangan ide dan peluang usaha adalah melakukan penilaian dan evaluasi secara berkala. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar kamu mengetahui bagaimana perjalanan bisnis dalam periode waktu tertentu. Dari perkembangan yang didapatkan, kamu dapat melakukan evaluasi untuk menyusun strategi bisnis yang lebih baik lagi. Mungkin hanya segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.